Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Bandung TV. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Bersama saya Dinda Kristina. Dan pada kesempatan ini saya sedang berada di lokasi rumah dinas Bapak Gubernur Jawa Barat. Tepatnya orang lebih mengenal dengan Gedung Pakuan. Dan di samping saya sudah ada narasumber kami. Dan langsung saja kita akan menyapanya. Sampurasun Pak Gubernur. Waalaikumsalam, Sampurasun. Sampes Bapak ya. Oke, apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Agak sedikit flu aja. Agak flu Pak ya? Iya, cepat sehat nih Pak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Ya pemirsa, Bapak Ahmad Heriawan nomor 1 orang Jawa Barat akan berbincang mengenai pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langsung saja tanpa menunda kita akan berbincang dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, berdasarkan data yang kami dapatkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di atas pertumbuhan nasional. Lalu apakah hal yang mendorong dengan angka pertumbuhan ekonomi tersebut? Silahkan. Ya, pertama kita bersyukur ya, angka-angka makro ekonomi Jawa Barat terus tumbuh, termasuk pada saat ada perlambatan secara umum di dunia, termasuk di Indonesia, dan Jawa Barat juga sebetulnya ikut melambat. Tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, Jawa Barat masih lebih baik. Jadi masih di atas 5 ya. Nasional di bawah 5 sedikit, di atas 5 sedikit. Betul. Jadi ini berarti ada pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Kemudian hadirnya investasi cukup banyak di Jawa Barat, dan ternyata perlambatan yang terjadi juga tidak terlalu berpengaruh. Mudah-mudahan ini adalah sebuah indikasi yang baik bahwa apapun keadaannya Jawa Barat terus kita dorong untuk ada kemudahan, ada kepastian hukum, sehingga para pebisnis, para pengusaha tetap bisa betah, bisa nyaman untuk melakukan kegiatan bisnisnya, kegiatan investasinya, karena ternyata ya faktanya Jawa Barat tumbuh terus secara ekonominya. Oke, baik. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi juga, tentu ada sektor-sektor yang menyumbangkan hal yang paling besar untuk pertumbuhan ekonomi ini. Di antaranya adalah sektor real atau UMKM. Kira-kira sektor apa sih Pak yang menyumbangkan hal terbesar untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat? Ya, yang terbesar adalah sektor industri pengolahan ya. Baik. Disusul oleh hotel, restoran, dan perdagangan. Betul. Disusul oleh pertanian, dan kemudian oleh hal-hal yang lain. Yang paling besar 3. Yaitu industri pengolahan. Tentu sangatlah wajar kalau industri pengolahan itu paling banyak di Jawa Barat, sebab kalau kita bandingkan, kalau kita kalkulasi 53% manufaktur industri itu ada di Jawa Barat. Betul. Kita lihat kan kawasan industri di Bekasi, di Karawang, di Purwakarta, di Subang, sudah merambah ke Sukabumi, ke Bogor, kemudian ke Cianjur, mungkin ke depan akan semakin ke timur ya, ke Majalengka, ke Kuningan, dan mudah-mudahan juga sampai ke Priangan Timur, ke Garut, ke Tasik, ke Ciamis, ke Pangandaran. Nah, industri pengolahan itu tumbuh dengan baik, dan inilah yang menjadi kontributor pertama, di atas 40% berkontribusi untuk peningkatan perekonomian di Jawa Barat. Disusul oleh industri disusul oleh yang kedua oleh perdagangan dan hotel, restoran. Betul. Tentu kita bisa melihat daerah-daerah wisata Jawa Barat mulai tumbuh, khususnya Bandung. Insya Allah ke depan terus akan kita dorong pariwisata ini dengan baik, sebab kalau selama ini baru mengenal Bandung, baru mengenal Pangandaran, baru mengenal Pelabuhan Ratu, ya dengan segala hambatan transportasinya, ke depan dengan jalur tol yang selesai dari Ciawi ke Sukabumi, jalur tol yang selesai dari Cileunyi ke arah Majalengka dan ke arah Cirebon, ini akan lebih memudahkan orang untuk melakukan traveling, pergi ke hotel dan restoran. Di samping perdagangannya juga tentu pasti ketika denyut ekonomi sangat bagus, kemampuan daya beli juga relatif naik, para tamu juga banyak datang ke Jawa Barat, pasti perdagangan juga naik. Hotel, restoran, huniannya dan daya jualnya juga naik. Yang ketiga tentu pertanian. Pertanian Jawa Barat dikenal ya, meskipun Jawa Barat pada hari ini hadir sebagai provinsi dengan penduduk yang paling banyak, tetapi sampai hari ini masih tetap bertahan sebagai pemasok pangan yang paling besar. Betul. Ya, itu Jawa Barat. Ya. Sebagai pemasok pertama nih, lumbung padi juga ya di Jawa lumbung Barat. Padi. Ini akan berkaitan dengan ketahanan pangan nih Pak. Sejauh mana sih Pak persiapan ketahanan pangan apalagi di tahun 2016 ini?
Ya, ketahanan pangan ini isu yang sangat strategis ya. Betul. Ketahanan pangan lebih penting daripada ketahanan-ketahanan yang lain. Betul sekali. Jadi sekarang itu ada 3 hal yang menjadi sorotan dunia. Yang pertama air, kedua pangan, ketiga energi. Ini sangat amat penting. Tapi dari ketiga hal tersebut tentu ranking yang pertamanya air ya. Ranking yang keduanya adalah pangan. Tentu kalau pangan dengan air sebetulnya satu muara. Betul. Karena dua-duanya menjadi komoditas yang langsung masuk ke perut manusia. Kan perut kita itu isinya makanan dan minuman, Minuman, kan? antara dua hal Air itu dan ya, Pak, ya? makanan, dua hal itu. Betul. Maka itu pangan dan air menjadi isu yang sangat strategis. Dan dari dahulu Jawa Barat menjadi pemasok pangan yang terbesar. Meski sampai hari ini ya penyusutan lahan pangan masih terjadi, tetapi untuk kategori padi Jawa Barat masih tetap tertinggi. Untuk komoditas sayur mayur juga masih paling tinggi. Oke. Untuk kemudian pasokan daging ayam 50% lebih daging ayam itu berasal dari Jawa Barat. Betul. Meskipun tentu kalau daging sapi kita kalah oleh provinsi yang lain. Tapi daging ayam kita menang ya. Kemudian sayur mayur kita paling banyak. Kemudian buah-buahan juga sekarang cukup tinggi. Sehingga sebetulnya kita kalau terus kita menghadirkan sebuah proses intensifikasi pada pertanian ini, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, sayuran maupun buah-buahan, insya Allah kita ya akan sampai kepada swasembada pangan yang kita inginkan bersama-sama. Oke, tadi sempat menyinggung bahwa untuk ketahanan pangan ini dalam bentuk sayur mayur artinya berlimpah luah di Jawa Barat nih. Ya. Tapi satu hal yang masih disinggung tadi sempat Pak Gubernur menyinggung mengenai keterbutuhan daging sapi nih. Ya. Gejolak yang di masyarakat di Jawa Barat, informasi terupdate adalah mengenai gejolak harga daging sapi yang semakin meningkat. Tanggapan Pak Gubernur? Ya, kalau gejolak daging sapi sebetulnya gejolak nasional ya. Betul. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi perlu dicatat oleh kita semua bahwa konsumen daging sapi terbesar itu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dua daerah inilah konsumen terbesar daging sapi. Nah, sementara kedua-duanya kan bukan penghasil. DKI Jakarta konsumen, dia sama sekali tidak menghasilkan. Jawa Barat menghasilkan, tetapi masyarakat Jawa Barat tidak terlalu care untuk memelihara sapi. Lebih banyak mereka ke ayam ya, ataupun ke perikanan. Itulah masyarakat Jawa Barat. Kalah dengan masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur yang lebih kuat untuk menjadi produsen sapi. Tentu pada saat yang bersamaan ya di Jawa Barat juga dibantu oleh sapi-sapi non masyarakat. Kalau sapi lokal kan di masyarakat, itu yang agak sulit ya melakukan peningkatannya untuk supaya lebih besar lagi produksinya. Nah, yang kita lakukan adalah mendorong feedlotter. Betul. Artinya kawasan-kawasan untuk penggemukan, fattening. Itu yang kita dorong. Dan alhamdulillah sampai hari ini fattening ini ya kebanyakan di kawasan. Tahun 2016 ini. Apa? Sudah terrealisasi di tahun 2016 ini. Sudah mulai. Hanya saja kan kalau fattening itu sangat bergantung kepada pasokan sapi impor. Baik. Kalau pasokan sapi bakalannya, sapi yang masih agak kecil, Betul. di sini digemukan ya, itu sapi bakalan namanya. Kalau kemudian sapi bakalannya diperbanyak, sebetulnya ya gejolak daging sapi akan bisa reda. Betul. Tetapi kan pemerintah pada saat yang bersamaan juga ingin meningkatkan sapi lokal. Betul. Tentu pada saat kita ingin meningkatkan produksi sapi lokal, kemudian mengurangi sapi bakalan impor dari luar negeri, pasti ini akan ada gejolak. Betul. Nah, gejolaknya adalah ya daging sedikit agak mahal karena daging impor, sapi bakalan impor dikurangi. Kemudian sapi lokal harus tumbuh, dikembangkan dan harus didorong terus-menerus. Nah, selisih inilah yang kemudian mengakibatkan harga sedikit tinggi. Tapi kan begini, alasannya begini, kalau kemudian kita dorong sapi lokal, kemudian kita kurangi sapi bakalan impor, maka para peternak lokal akan naik ya kesejahteraannya. Karena harga sapi relatif ya akan naik juga dan akan dinikmati oleh para produsen, oleh para peternak lokal. Betul. Tetapi dampaknya ya daging tidak terlalu melimpah, harga agak naik. Ketersediaannya itu Ketersediaannya ya. Tapi kalau kemudian kita melakukan impor sapi lebih banyak, sapi bakalan, tentu secara ekonomi ya relatif gak ada masalah karena masih ada denyut ekonomi yang terjadi di tanah air. Yang kita harus hindari banget itu adalah impor daging sapi yang sudah disembelih. Daging sapi. Tapi kalau impor sapi bakalan, di sini masih ada denyut sebab sapi bakalan itu masih dipelihara 3 sampai 4 bulan. Di situ ada denyut ekonomi. Masyarakat memelihara, kemudian di situ mereka ada denyut ekonomi dan mendapatkan ya pendapatan dan kesejahteraan. Tetapi dampaknya tadi
Kalau diperbanyak sapi bakalan impor, nah sapi lokal akan sedikit tersaingi. Sedikit tersaingi gitu ya. Ya dampaknya Tapi ketersediaan lebih banyak lebih malah. banyak ketersediaan, tapi kemudian harga akan sedikit murah, hanya peternak-peternak lokal kemudian ya tersendat karena ya naiknya harga bagi peternak sapi lokal kan ya kebaikan ya gitu. Betul. Tapi bakal kebanyakan konsumen karena naik harganya ya itu kita mau berpihak kemana? Mau berpihak kepada konsumen atau kepada produsen? Saya kira keberpihakan yang harus terjadi adalah seimbang saja. Betul. Konsumen lokal juga, konsumen masyarakat kita juga tidak dirugikan dengan sapi mahal. Pada saat yang bersamaan juga ketika ketersediaan daging sapi diperbanyak, jangan sampai juga merugikan para peternak lokal. Itu aja masalahnya. Oke, baik. Mau di mana yang kita bela, konsumen atau peternak lokal? Peternak lokal Itu gitu. masalahnya. Di lain pihak, jika memang mendorong peternak lokal, tetapi ya untuk ketersediaannya masih belum Masih maksimal belum. nih Pak ya. Nah, Oke. satu cara yang paling enak ke depan Apa itu, adalah ya peternak lokalnya diperbanyak. Ini peternak lokal diperbanyak, volume sapinya diperbanyak. Betul. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah akan ada keseimbangan yang lebih bagus sehingga daging sapi melimpah, tersedia dalam skala yang memadai. Pada saat itu bersamaan juga para peternak lokal mendapatkan haknya, mendapatkan harga yang juga cukup memadai bagi mereka. Oke, kalau kita sih maunya Pak ketersediaan daging sapi itu melimpah tapi dengan harga yang normatif gitu Pak ya. Normatif, tapi peternak jangan dirugikan juga. Sama-sama harus balance Sama-sama, Pak ya. iya. Sama-sama balance juga karena di segmen berikutnya Pak kita akan lebih membahas lagi, berbincang kembali mengenai infrastruktur terbaru yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Tetapi kami harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan berbincang kembali dengan Pak Gubernur dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Bandung TV, terima kasih kebersamaan Anda masih dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Dan pemirsa, bahwa pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat tentunya juga harus ada sebuah peningkatan nilai ekonomi itu sendiri. Dan tentunya juga ada distribusi pendapatan yang merata. Kembali kami akan berbincang dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, tadi sempat membahas dengan peningkatan ekonomi yang ada di Jawa Barat. Ya. Tapi kita juga sempat menyinggung berbahas mengenai dengan gejolak harga daging sapi nih Pak. Ya. Oke, selain yang tadi Bapak sempat sampaikan dengan harga impor sapi yang mahal atau persediaan lokal yang belum memadai, tentu yang menjadi informasi yang sawar siwir gitu ya, jadi masyarakat adalah PPN nih Pak. Ya. Sempat terjadi ketakutan, kekhawatiran yang dinaikkan PPN 10% adalah importir, tapi yang didampak langsung terasa adalah konsumen. Tanggapan Bapak? Betul, alhamdulillah. Meskipun PPN sempat diberlakukan. Betul. Dan memang cukup berdampak karena tambah 10%, tapi ketika dampaknya di masyarakat ternyata cukup menggelisahkan. Betul. Ya banyak protes dari berbagai kalangan. Alhamdulillah pemerintah langsung respon ya. Pemerintah Jawa Barat apa nih responnya Pak? Respon kita menyampaikan gejolak ini kepada masyarakat, kepada Bentuk pusat. komunikasinya seperti apa nih? Bentuk komunikasinya kita tampung semua keluhan, bahkan kita turun ke pasar. Turun ke pasar memang betul karena harga naik 10 ribuan rata-rata 1 kilonya, yang asalnya daging khas 110 jadi 120, cukup Bahkan tinggi ada kan. 150.000 loh Pak. Ya mungkin di beberapa tempat yang cukup terpencil Variatif. sampai 130 ya. Tapi rata-rata 120. Baik. Naik, kemudian ya kita merespon, kita sampaikan ke pusat sebab PPN itu kan bukan domain pemerintah provinsi. Betul. Domain pemerintah pusat. Alhamdulillah 2 hari kemudian langsung dibahas. Langsung dicabut. Langsung dicabut. Baik, berarti aman nih Pak Begitu ya? juga untuk ayam kemarin ya. Ayam sempat ada gejolak juga. Kalau gejolak ayam kembali masalah keseimbangan. DOC terlalu banyak, ayam murah. Kasihan produsen kan. Nah, kemudian DOC terlalu sedikit, ayam mahal. Kasihan konsumen. DOC-nya memang harus ada pada posisi seimbang. Betul. Itu satu faktor. Ada faktor yang kedua, pakan. Betul. Pakan ternak. Ketika naik pakan ternak, naik juga harga ternak. Kemudian ketika naik, ya masyarakat keberatan juga, daya beli berkurang. Jadi memang kita harus membangun sebuah keseimbangan secara terus-menerus untuk urusan ayam ini di 2 hal. DOC yang seimbang, Betul. tidak berlebih, tidak berkurang, dan pakan yang juga tidak mahal, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. 2 hal ini harus ada pada posisi equilibrium, keseimbangan. Insya Allah kalau ini seimbang, insya Allah tidak akan ada gejolak harga ayam. Insya Allah, alhamdulillah kemarin
kan ayam juga sempat bergejolak barengan dengan sapi kan. Betul. Hanya beda penyebab. Kalau sapi penyebabnya PPN, kalau ayam penyebabnya kekurangan DOC dan kemahalan pakan. Nanti nggak pakan diturunkan, DOC kemudian diseimbangkan, tidak kesedikitan. Asalnya sebelumnya kebanyakan. Betul. Nah sekarang kesedikitan, tinggal dicari titik yang tengah gitu. Ketika ketemu titik tengah kan sekarang kembali ke 35, 35.000, 34.000. Baik. Ya paling mahal di angka 36.000. Saya kira udah normal kembali seperti sedia kala. Oke, kita harapkan ini perlu kerjasama bareng-bareng nih Pak ya, untuk Betul, para penjual betul. juga, artinya beberapa PPN ini tidak jadi, penurunan harga pun akan dirasakan masyarakat cukup signifikan Ya, Pak ya. ya. Oke, kita akan beralih ke topik lain nih Pak. Boleh. Salah satu program unggulan atau juga program dorongan dalam peningkatan ekonomi Jawa Barat, kita kenal bahwa Jawa Barat ini menggagas menciptakan wirausaha baru sebanyak 100.000 Ya. dalam kurun 5 waktu, mudah-mudahan tercipta nih Pak ya. Ya. Artinya 20.000 penciptaan Setiap WUB tahun, ini ya. tiap tahunnya 20.000 nih Pak Ya. ya. Untuk tahun 2016 itu sendiri untuk pencapaian dalam menciptakan WUB ini sendiri Pak, langkah-langkah apa balik itu dalam bentuk kebijakan atau regulasi ataupun bentuk dorongan dalam menciptakan WUB ini, silakan. Kita ingin melakukan itu dengan cara holistik ya, tidak hanya provinsi yang bergerak, tetapi pada provinsi juga bergerak melakukan program-program, kabupaten kota pun seperti itu, termasuk usaha-usaha besar juga melakukan itu, termasuk Kadin, termasuk HIPIN dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah hitung-hitungan nominal sih, hitung-hitungan jumlah tercapai ya. Hanya saja dunia usaha kan bukan dunia yang dibangun langsung berhasil. Betul. Perlu tahapan-tahapan yang sabar. Tidak pernah ada pengusaha besar tanpa tahapan-tahapan By proses gitu Pak ya. yang prosesnya cukup panjang. Betul. Bahkan jungkir balik ya, jatuh bangun betul. bahkan. Itu yang kita lihat di masyarakat dalam fakta nyata. Kalau ada success story dari seorang pengusaha, biasanya mereka menceritakan dari mulai awal sampai akhir itu kan ternyata pahit getirnya juga luar biasa. Kita kan ketika melihat orang sukses, hari ini kita lihat suksesnya. Tapi prosesnya seperti apa, jungkir balik, pasang surutnya, kemudian jatuh bangunnya, nggak pernah terekam dengan baik, kecuali oleh yang bersangkutan kan. Oleh karena itu, kalau kita melihat kesuksesan, ya lihat dulu latar belakang jalan panjang seseorang jadi sukses seperti apa. Atau persyaratan sebagai seorang sukses seperti apa. Saya kira itu, dan kita merintis mereka untuk melakukan pelatihan wirausaha baru. Kalau dari sisi pelatihan, jumlah yang dilatih oleh kita setiap tahun di provinsi saja, insya Allah ya sampai di angka 20.000 peserta pelatihan ya. Mudah-mudahan kalau separuhnya berhasil udah 10.000 kan. Ditambah mungkin dari kabupaten kota, ditambah yang berlatih sendiri, ya, ditambah yang kemudian sekolah, dengan sekolah tersebut terbangun wawasan bisnisnya, kemudian jadi wirausaha. Karena kita melakukannya tidak hanya dengan pelatihan dan membuka pelatihan untuk para calon wirausaha baru, dan juga ditambah dari kabupaten kota serta perusahaan-perusahaan Kadin dan lain-lain. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita melakukan sebuah penyadaran, sosialisasi pentingnya berbisnis kepada para siswa, para mahasiswa. Nah, yang ini biasanya karena sudah terpatri, sudah tersosialisasi semenjak awal ketika mereka dalam bangku sekolah, biasanya tidak lagi masuk ke pelatihan dan mereka sudah langsung berbisnis. Biasanya itu. Sudah langsung terjun Biasanya, ya. Mudah-mudahan kebanyakannya paling tidak. Oleh karena itu ke depan kita akan melakukan sebuah langkah untuk menghadirkan 100.000 wirausaha baru itu tidak saja dengan langkah pelatihan dan kemudian mengumpulkan anak-anak muda untuk diberi wawasan wirausaha, diberi akses modal, tidak hanya itu, tapi pada saat yang bersamaan kita juga melakukan sebuah penyadaran dari mulai ke SMP sampai ke SMA, sehingga wawasannya sudah wawasan bisnis semenjak awal. Kan seringkali kalau saya datang ke sebuah SMP, sebuah SMA, ketika saya bertanya kepada mereka, anak-anak, siapa di antara kalian yang mau jadi pengusaha? Gak ada yang angkat tangan. Kan ini wawasannya berarti semenjak awal belum dibahas kan? Betul. Belum tersampaikan pada mereka. Bahkan saya sering menggoda lebih jauh. Godanya begini, saya katakan Allah itu membuka pintu rezeki 10 pintu. 9 untuk para pengusaha, untuk para pebisnis, untuk para bisnismen, untuk para saudagar, ya, dan hanya 1 untuk para pegawai. Baik. Saya katakan mending mana? Mending ambil dari yang 9, mending ambil yang 9 1. pengusaha dan 1 pegawai. 1 pegawai. Betul. Ya, ternyata secara teori mereka mengatakan ya mending dari 9. Kan paling tidak secara teori sudah masuk kan ke mereka kan? Betul. Doktrin sudah masuk pada mereka. Tinggal indoktrinasi tersebut kemudian diperkuat lewat pengajaran, lewat penyadaran, lewat pelatihan, lewat sosialisasi, lewat pembiasaan gitu. Tapi kan sangat penting. Jangan-jangan
situasi ini nggak difahami kan gitu, bahwa di jalur perdagangan, di jalur bisnis, di jalur industri, rezeki itu 9 pintu. Di jalur karyawan, jalur pegawai hanya 1 pintu. Betul. Termasuk gubernur sebenarnya cuma 1 pintu rezekinya. Pegawai saja Pak ya. Tapi mewadahi beribu-ribu wirausaha. Ah, itu dia. Paling tidak saya dapat pahala karena mewadahi ribuan pengusaha, ribuan ya. Oke. Dan tentunya juga berkaitan dengan wirausaha nih Pak ya. Basis kekuatan di Provinsi Jawa Barat, produk kreatifnya adalah basisnya UMKM nih Pak. Ya. Oke. Dan Provinsi Jawa Barat sendiri dibidik sebagai provinsi yang sangat potensial untuk para investor nih Pak. Ya. Lalu dampaknya dengan masuknya para investor asing ke Jawa Barat bagi para pelaku usaha UMKM ini apa Pak? Ya. Semenjak awal kita ingin melakukan pengasuhan ya. Kan konsepnya ada, undang-undangnya ada. Betul. UMKM itu ada UMKM yang mandiri, ada UMKM yang menjadi rantai pasok dari perusahaan-perusahaan besar. Katakanlah ada perusahaan sepeda motor. Kan tidak mungkin sebuah perusahaan sepeda motor menyediakan keseluruhannya. Dari mulai kebutuhan awal sampai kebutuhan akhir, nggak mungkin kan? Betul. Mungkin yang dia sediakan adalah sasis sepeda motor tersebut, ya sebagai bangunan pokok atau sebagai bahan pokok dan mesin. Yang lainnya kan dipasok dari usaha-usaha yang lain. Nah, kita ingin bahwa ketika ada sebuah usaha besar, rantai pasoknya itu dipasok oleh pengusaha-pengusaha kecil. Dengan demikian si UKM kan bergerak dengan sebuah kepastian, membuat sebuah barang, salurannya jelas, pengusaha besar. Harusnya begitu kan? Betul. Nah, kita inginnya idealnya seperti itu. Idealnya bahwa ketika ada dunia usaha besar, rantai pasoknya itu tidak dipasok oleh diri sendiri, tapi dipasok oleh dunia usaha kecil yang menjadi mitra strategis dia, memasok barang-barang ke dia sehingga jadi sebuah sepeda motor, sehingga jadi sebuah mobil. Kita ingin seperti itu. Kelengkapan gitu Pak ya? Kelengkapan satu. Nah, tentu mudah-mudahan ini regulasinya ada dan kemudian kalau tidak ada segera diadakan dan segera diwajibkan, situasinya harus seperti ini. Betul. Nah, pada saat yang sama juga ada UKM-UKM yang memang tidak masuk dalam supply chain atau rantai pasok sebuah perusahaan besar, tapi dia mandiri ya, seperti makanan, usaha minuman, boleh jadi kebanyakannya mandiri, tidak terkait dengan dunia usaha yang lain. Betul. Nah, kedua-duanya kan perlu dibina. Kalau yang ini adalah dibina supaya ada kemitraan strategis yang harmonis antara pengusaha besar dan kecil dan UKM. Kalau yang ini diberdayakan supaya mereka tetap tegar ya, istiqomah, terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sebagai UKM, bahkan meningkat dari UKM ke usaha berikutnya. Betul. Saya sering mengatakan kalau jadi UKM jangan betah-betah banget dong. Ada progres ya Pak ya? Ada progres, yang asalnya mikro, ya jadi targetnya kan gitu ya? Mikro itu kecil banget kan, mikro bertahan terus dikelola selama 3 tahun jadi kecil, kecil terus dikelola jadi menengah gitu. Betul. Kan begitu. Jadi tahapannya kan mikro, kecil, menengah gitu. Kemudian setelah menengah kan bisa jadi besar. Saya bilang UKM itu sebuah kebertahapan, bukan sebuah ukuran bisnis yang terus-menerus dipertahankan. Saya bilang istiqomah dalam UKM itu salah. Betul. Dalam arti dia terus kecil-kecil terus. Step awal kan, saja gitu. UKM itu Pak ya? Step awal aja harus jadi menengah dan besar pada akhirnya. Betul. Artinya bahwa tentunya juga ini mendorong para pelaku usaha lebih kreatif dan inovatif lagi nih Pak ya. Apa sih Bapak yang ingin disampaikan kepada para pelaku usaha ini untuk lebih kreatif lagi, apalagi kita untuk berdaya saing nih Pak. Berdaya saing tentunya dengan produk lokal tapi berdaya saing global gitu Pak. Ya, saya ingin kepada para pengusaha, khususnya para pengusaha muda, mungkin kebanyakannya di UMKM, untuk tidak ragu lah. Baik. Tidak ragu menjadi pengusaha. Insya Allah kalau tidak ragu, terus bergerak, terus bekerja. Insya Allah dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan akhirnya insya Allah menjadi besar. Mudah-mudahan seperti itu. Ada hal yang harus saya kemukakan bahwa saya sudah meminta kepada Dinas Indag khususnya untuk memfasilitasi mereka, khusus menghadapi MEA ini kan. Teman-teman kita di ASEAN kan juga memproduk hasil-hasil usaha UKM. Nah, kemudian jangan sampai UKM kita tergilas oleh UKM mereka. Nah, supaya tidak tergilas oleh UKM mereka, supaya bersaing, bisa dijual di Indonesia dan di luar Indonesia, maka harus ada 2 hal. Pertama, standar kualitas, mutu. Harus jelas mutunya, kemudian bahan dasarnya untuk sebuah produk itu apa, kemudian kandungannya setiap 100 gram itu apa, itu harus ada. Yang kedua, kemasan. Packaging ya Pak? Packagingnya. Saya sering mengatakan bahwa kalau kita membebani kualitas dan kemasan kepada UKM, mereka tidak bisa. Betul. Karena mereka oleh karenanya mereka perlu difasilitasi. Saya katakan
silahkan Dinas Indah segera berkreasi, berinovasi, menyediakan fasilitasi untuk kendali mutu kepada mereka dan untuk packaging yang baik pada mereka sehingga bisa bersaing. Saya katakan kepada Dinas Indah, mudah-mudahan Dinas Indah sudah bergerak ya. Ya mudah-mudahan sudah bergerak juga tapi belum terlalu besar, diperbesar pergerakannya. Saya bilang silahkan cari mesin packaging yang cukup baik yang dibeli oleh pemerintah nanti, kemudian nanti pemerintah melayani packaging masyarakat UKM. Kemudian silahkan bikin sebuah rantai proses ya untuk memproses kendali mutu sehingga sebuah produk UKM tersebut kualitasnya jelas, mutunya jelas, nilai gizinya jelas, menyehatkan, orang mengkonsumsinya menguntungkan bagi kesehatannya. Seperti itu yang saya anjurkan, mudah-mudahan. Karena ini semua harus ada fasilitasi pemerintah, nggak mungkin dibebankan kepada mereka sebagai UKM. Oke, artinya ini ada dukungan secara pasti juga dari pemerintah ya untuk mendorong para pelaku usaha ini. Dan Pak Gubernur, mohon izin dulu di segmen berikutnya akan lebih menarik lagi. Saya akan lebih berbincang mengenai infrastruktur yang dimiliki Jawa Barat dalam bentuk transportasi ini. Dan seperti apa perbincangan kami, tentunya juga kami harus jeda terlebih dahulu tetap pada program kami Sampurasun Pak Gubernur. Ya pemirsa Bandung TV, masih dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur, dan pada perbincangan pada segmen ini kami akan lebih membahas mengenai infrastruktur transportasi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pak Gubernur kembali bergabung dengan pemirsa, dan tentunya juga ini sebuah kabar gembira ini untuk efisiensi waktu yang biasanya menempuh Bandung Jakarta 4 jam biasanya Pak. Paling cepat kita ngebut 2 jam gitu Pak, tapi kan 3 jam lah ya. 2 jam yang 2 dini hari. 2 dini hari belum macet Pak ya. Tapi ada satu kabar gembira untuk masyarakat Jawa Barat yang menghubungkan antara Bandung Jakarta, begitu pun sebaliknya Jakarta Bandung. Kita akan tempuh 60 menit melalui pembangunan kereta cepat atau KACEP Bandung Jakarta 45 menit. 45 menit bahkan ya. Oke. Dan tentunya hal ini menggembirakan untuk efisiensi waktu. Tetapi hal yang ingin didapatkan oleh pemirsa juga untuk keyakinan pembangunan kereta cepat ini, hal apa sih, dampak positif apa yang akan didapatkan oleh masyarakat Jawa Barat selain mendapat efisiensi waktu yang jarak tempuh lebih cepat, Pak? Ya tentu yang paling utama itu efisiensi waktu, jarak tempuh lebih cepat. Betul. Dan inilah yang akan membuat seseorang menjadi efektif, efisien dalam bergerak. Betul. Yang kedua, tentu efisiensi dalam waktu itu kan berarti ada kelancaran pergerakan orang, pergerakan barang. Kalau ada kelancaran pergerakan orang, pergerakan barang, berarti ekonomi juga lancar pergerakannya. Oke. Itu yang pasti dari sebuah transportasi itu maknanya. Dan berikutnya adalah ya tentu angkut daya angkut yang biasanya hanya sedikit, sekali angkut kan bisa 10 kali lipat bis besar. Kalau bis maksimal di angka 50 orang, ini kan bisa mengangkut sampai 580 orang. Ini berarti hampir 12 kali lipat. Baik. Dari bis ya, 12 kali lipat dari bis biasa, bis besar biasa. Kemudian dampak lainnya adalah tentu dampak perekonomian. Dengan demikian aliran investasi, aliran perpindahan belanja dari tempat satu ke tempat yang lain, dalam hal ini ke Bandung ya, ke Jawa Barat, ini kan akan sangat bagus. Kemudian di perjalanan itu ada sejumlah pembangunan yang berdampak pada pengembangan perekonomian. Baik. Dan berdampak pada tidak padatnya kawasan Bandung Raya. Kedepannya mudah-mudahan seperti itu. Karena di Karawang umpamanya nanti itu akan dibangun kawasan baru ya, baik itu perumahan atau perkotaan baru lah. Perkotaan baru seluas 450 hektar kurang lebih. Baik. Sekitar itulah ya. Kemudian yang lebih luas lagi di kawasan Walini. Di kilometer 96, 97 sampai kilometer 106 ya. Itu kan di kiri kanan ada perkebunan teh Walini, PTPN 8, Panglejar. Itu juga akan dikonversi menjadi kawasan baru. Dan kawasan barunya tidak sedikit, langsung dalam tahap pertama saja sudah 1.200 hektar. Baik. Nah ke depan bisa dikembangkan sampai 3.000 hektar. Bahkan ke depannya lagi bisa dikembangkan sampai 10.000 hektar. Betul-betul kawasan baru ya, yang akan memecah keberatan perekonomian di kawasan Bandung Raya. Jadi kawasan perekonomiannya mulai bergeser ke arah
mulai terpecah ya dari Bandung Raya dan Kota Walini. Kemudian pada saat yang bersamaan penduduk juga akan bergeser ke sana, sehingga mudah-mudahan kepadatan akan terbagi baik ekonomi maupun masyarakat, dan dampaknya kemudian akan nyaman. Kan tentu meskipun Bandung jadi tempat rekreasi yang sangat nyaman, tapi kalau kepadatan banget orang juga akan bosan. Tidak datang lagi ke Bandung kan. Tapi padat iya, tapi padatnya harus padat nyaman. Kalau padat nyaman berarti bagus. Sebuah tindakan pariwisata tertata dengan baik. Oke. Untuk mengurangi kepadatan juga nih bisa dialihkan nih Pak ya, untuk ke sejumlah titik-titik tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, mohon dikoreksi oleh Pak Gubernur, untuk mengurangi juga intensitas daripada produktivitas untuk pemerintahan Provinsi Jawa Barat, betul nggak sih Pak? Mau dipindahkan juga pusatnya ke daerah Kota Baru? Ya tentu saya sih ingin mengancang-ancang saja, karena nggak mungkin di zaman saya kan. Betul. Meskipun saya memimpikan di zaman saya begitu. Kita juga sebagai pemerintah provinsi kan harus efektif, efisien juga. Kalau kemudian dibangun sebuah kawasan, di situ kantor gubernur, di situ pula seluruh dinas-dinas berada. Kemudian ketika rapat juga tinggal jalan kaki. Ketika masyarakat mengurusi perizinan dari satu kantor ke kantor yang lain juga tinggal jalan kaki. Satu Saya pintu kira gitu, Pak, ya? satu pintu. Ya kalaupun ada satu pintu tapi sebelumnya ada persyaratan administrasi tempat-tempat yang lain, kan dengan sangat mudah dilakukan. Nah, oleh karena itu kita ingin ada niat, ada mimpi untuk mengkonsolidasikan pusat pemerintahan di kawasan Walini tersebut. Oke. Kenapa sih Pak mengkomunikasikannya di daerah Walini? Kenapa enggak di salah satu pusat strategis infrastruktur juga nih, ada Bandara Internasional Jawa Barat juga? Kenapa nggak di daerah Cirebon gitu, daerah Majalengka sana? Ya, saya kira nggak ada masalah ya, karena kita akan terhubung ke berbagai tempat kan dengan jalan tol nanti. Oke. Bahkan satu kereta hal api. strategisnya itu Pak ya? Iya, karena niat kita ke depan kan bahwa kereta cepat itu tidak berhenti sampai di Bandung. Baik. Tapi dari Bandung justru sampai bandara nantinya. Jadi nggak ada masalah kan gitu. Jadi dalam mimpi ada berkelanjutan lagi ada gitu berkelanjutan ya, lagi. Ya? Tahap awal kereta tersebut dari Jakarta sampai ke Bandung. Berikutnya ketika hitung-hitungan ekonominya menguntungkan dan kemudian modalnya juga ada, insya Allah ada mudah-mudahan ya, maka akan diperbanyak sampai ke bandara. Baik. Bahkan kereta cepat ini akan dibangun oleh pemerintah pusat bukan hanya Bandung, bukan hanya Jakarta Bandung kemudian bandara Majalengka ya, Kertajati, tetapi juga nanti akan ada kereta cepat dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya. Baik. Kan jadi nyambung kan? Jadi antar provinsi nanti antar Pak, provinsi ya? nantinya. Saya kira ke depan tidak masalah hal seperti itu, dan kemudian dengan cara dihadirkannya kereta api juga nggak ada persoalan apa-apa. Baik. Itu pun salah satu bentuk alat transportasi pilihan yang memang sangat efektif ya Pak ya. Oke. Tadi kita lebih membahas infrastruktur berbentuk moda transportasi kereta api. Sekarang ini yang wajib dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat sebagai peranan strategis di Indonesia. Salah satunya adalah memiliki bandara internasional nih Pak. Ya. Salah satu penggagas dari Bandara Internasional Jawa Barat adalah Provinsi Jawa Barat nih Pak. Ya. Dan saat ini bahwa untuk pengelolaan ataupun penghandelan investasi di Bandara Internasional Jawa Barat ini dihandle oleh pusat nih Pak. Betul. Sebenarnya keuntungan dan kerugiannya dengan dihandle oleh pusat apa sih Pak untungnya untuk Jawa Barat? Ya sangat untung dong Jawa Barat. Oke, tidak keberatan lagi masalah pendanaan atau seperti apa nih Pak? Ya pertama kita dalam pendanaan pasti cukup berat karena ini kan proyek besar. Mega proyek bahkan ya Pak. Mega proyek. Bayangkan untuk airside, untuk sisi udara diperlukan 1,6 triliun. 1,6 triliun. Iya. Untuk sisi darat tahap pertama. Belum runway-nya Pak ya? Iya, itu runway itu sisi udara. Betul. Sisi udara, runway ya, dan air traffic control itu diperlukan 1,6 triliun. Baik. Kemudian untuk sisi darat, terminal ya dan semua kelengkapannya itu diperlukan dalam tahap pertama saja 2,1 triliun. Baik. 1,6 tambah 2,1 sudah 3,7. Jumlahnya sangat fantastis ya Pak ya? Fantastis. Dari mana provinsi punya uang sebesar itu? Tentu bisa kita menganggarkan uang sebesar itu, tapi anggaran pendidikan jadi berkurang, anggaran kesehatannya bukan bahaya. Hal yang mendasar jadi terganggu. Oleh karena itu, niat awal kita adalah untuk sisi udara itu dibiayai oleh pusat, ya, dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Sementara untuk sisi darat oleh pemerintah provinsi bermitra dengan mitra strategis, baik swasta nasional maupun swasta asing begitu. Nah kita sudah punya modal untuk sisi darat itu 500 miliar, yang dihandle dari ya setengah triliun. Baik. Sudah punya modal setengah triliun, tapi masih dibutuhkan 1,6 triliun lagi kan.
Nah, pada saat kita sedang mencari tambahan 1,6 triliun dari investor, dari mitra strategis, dan sudah ada pembicaraan yang panjang Sudah ada, Pak, untuk sudah ada investasi? dengan dalam negeri, dengan luar negeri, dengan luar negeri, dengan Turki, dengan Qatar, dengan China. Kita sedang dalam proses pembicaraan. Tiba-tiba pemerintah pusat ya menghandle keseluruhannya. Betul. Kita perlu 1,6 tambahan dari setengah triliun yang sudah kita miliki, ternyata di handle seluruhnya 2,1. Ya kita bergembira lah. Betul. Ya, sehingga kan lebih pasti bandara ini akan selesai dengan dana yang sudah pasti ada dari APBN. Kemudian dana kita gunakan untuk pengembangan Aerocity yang ada di sekeliling bandara. Betul. Dana kita untuk itu. Sehingga pemerintah provinsi lewat PTBIJB-nya nanti akan meminta untuk dilibatkan dalam pengelolaan setelah bandara selesai. Betul. Juga kita semenjak awal terlibat, bahkan kita leadernya untuk mengelola Aerocity, kawasan yang dibangun lebih luas lagi, 3.200 hektar. Ya, yang ada di sekeliling bandara itu. Oke, ada jaminan nggak sih Pak kalau sisi udara sama pemerintah pusat, sisi darat sama Pemprov Jabar, artinya bahwa Nah, sisi dua-duanya sama pusat. sama pusat. Iya. Nah, untuk keleluasan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penggagas Bandara Internasional Jawa Barat, misalnya salah Iya. satunya dalam penamaan bandaranya, atau kedua dalam sisi arsitekturnya yang ingin dikomunikasikan dengan pusat, Ya, betul. Arsitekturnya nggak dirubah sama sekali. tidak dirubah, tetap Pak ya? Tetap. Karena arsitektur itu sudah jadi gini, arsitektur dan konstruksi yang dirancang oleh Pemprov Jawa Barat itu sudah ditender saat ini. Baik. Jadi tendernya dengan model dan konstruksi yang kita desain sendiri. Jadi tidak ada perubahan karena sudah berjalan. Gitu. Jadi tidak ada perubahan karena sudah berjalan, tender sudah berlangsung, bahkan pembangunan sudah berlangsung. Baik. Jadi insya Allah nggak ada perubahan apa-apa. Sehingga kalau urusan arsitektur yang sudah dibuat dijamin tidak berubah. Pada saat bersamaan juga kita akan meminta kepada pemerintah pusat untuk dilibatkan dalam pengelolaan nantinya. Sehingga masih Bandara Jawa Barat gitu kan. Betul. Ada unsur kita di situ. Betul. Masih Jawa Barat banget. Masih gitu Jawa ya? Barat banget. Jadi kemudian berikutnya adalah tadi, kalau bandara kan hanya 1.800 hektar. Kalau Aerocity 3.200 hektar, lebih banyak daripada bandara. Nah, ini juga adalah kita yang akan mengelola. Dan dibebaskan kepada kita untuk melakukan mitra strategis dengan pihak lain untuk mengelola kawasan di luar bandara. Dan kemudian kalau kata Pak Menhub katanya ini bandara kan meskipun dibiayai pusat kan nggak digendong ke pusat, masih ada di Jawa Barat kan gitu. Betul. Justru seluruh bandara di Indonesia itu kan milik pusat. Betul. Ya, artinya pada saat yang bersamaan ketika bandara ini dihandle oleh pusat, kita bisa menghemat dana. Dana kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat Jawa Barat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Oke. Satu lagi pertanyaan paling penting Pak. Ini kan runway-nya cukup panjang nih Pak ya. Iya. Oke. Dengan runway ada yang bilang 3.000 meter, ada yang bilang 3.000 meter. Yang betul 3.000 Iya. Pak ya. Fixnya 3.000 meter. Itu, Oke. ya. Artinya bahwa untuk 3.000 meter ini kan skala internasional bisa didatangi pesawat-pesawat yang besar nih Pak. Ya, Oke. jumbo yang paling besar. Paling jumbo. Berarti tidak hanya Malaysia, Singapura atau Asia Tenggara, berarti kesempatan terbuka untuk Eropa juga Pak? Terbuka, sangat terbuka. Oke. Akan Ini kan bandara internasional. Oke. Bahkan dari sisi runway, ini runway yang paling besar. Bandara Soekarno-Hatta runway-nya lebarnya hanya 45 meter. Betul. Ini 60 meter. Ini bandara dengan runway terlebar yang pertama kali di Indonesia. Oke, dibanding dengan Batam juga nih Pak ya? Jauh di Batam, jauh dengan Oke. dengan Artinya apa, nih dengan bahwa dengan, skala internasional yang dimiliki Jawa Barat adalah Ya. runway terpanjang dan terlebar. runway-nya sama. Sama. Oh, panjangnya sama. Lebarnya yang lebarnya. berbeda. Dan kita harapkan realisasinya Pak segera cepat. Mudah-mudahan. Tahun berapa sih Pak optimis rampung? Optimis awal 2018 lah gitu. 2012 optimis ya akan terrealisasi Ya, ya. Bandara Internasional Jawa Barat. Dan kami pun akan lebih optimis karena masih ada segmen berikutnya Pak. Mohon kesempatan berbincang kembali Boleh. bersama kami dalam program Sampurasun Pak Gubernur. Tentunya kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur.
Ya pemirsa Bandung TV, ini merupakan segmen terakhir kami dalam program Sampurasun Pak Gubernur, tetapi tidak akan berakhir. Untuk memberikan informasi lebih menarik lagi berkaitan dengan perbincangan kami pada segmen berikutnya, kami lebih akan menggali lagi berkaitan dengan infrastruktur. Kalau tadi kami membahas dengan persiapan pembangunan infrastruktur kereta cepat dan juga Bandara Internasional Jawa Barat, lalu ada satu infrastruktur yang paling vital untuk yang harus disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah kelayakan yang dimiliki berupa jalan tol. Dan untuk Bandung sendiri, untuk meminimalisasi daripada kemacetan yang terjadi di daerah Kopo menuju pemerintah daerah Kabupaten Bandung, akan dibangunnya tol Soroja. Apa kabar nih Pak dengan pembangunan tol Soroja nih? Alhamdulillah sudah di-launching semenjak bulan September 2015 ya. Pembangunannya sekarang sudah terus berlangsung. Dan kemudian kita harapkan bulan Agustus 2016 ini paling lambat sudah selesai. Karena tol ini sangat penting, di samping penting untuk mempermudah, memperlancar pergerakan orang dan barang. Mungkin kita juga semua, pemirsa di rumah juga semua bisa melihat bagaimana macetnya jalan menuju Soreang ya. Betul. Jalan dari keluar Kopo Muhammad Kopo Toha menuju ya. Pemda sudah pasti Pak, itu luar biasa macetnya. Karena itu ya tol ini harus segera dibuat untuk memuluskan, melancarkan perpindahan orang, perpindahan barang dari kawasan Bandung Kota ke Bandung Kabupaten. Betul. Khususnya ke kawasan Soreang ya. Karena itu ya kita bersyukur alhamdulillah sudah dimulai. Mudah-mudahan tahun 2016 bulan Agustus sudah selesai. Sehingga bisa digunakan untuk dua hal. Pertama untuk fungsi utama yaitu kelancaran barang dan orang. Yang kedua untuk masa kemacetan Pak ya? Ya, masa kemacetan. Yang ketiga untuk ya tadi memperlancar PON kan? Betul. Gimana nih kabar PON nih Pak? Sudah siap dengan segala infrastrukturnya dan kesiapan venue-nya, dan apa hal sih yang paling ditargetkan di tahun 2016 apalagi mendekati bulan September nih Pak? Insya Allah sudah siap ya. Ya kita sudah siap, sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan PON ini. Kalau ditanya persiapan venue sudah 96%, 94%, tinggal 6% yang belum selesai. 6% ini akan selesai pada kuartal pertama 2016. Jadi bulan Juni semuanya sudah tuntas. Itu yang bulan Juni targetingnya bulan Juni Pak ya? Ya betul. Terus untuk masalah sejumlah jalanan untuk menuju ke sana pun Pak, sudah dipersiapkan dengan baik? Sudah kita persiapkan dengan baik. Jadi seluruh infrastruktur yang menuju ke venue, berikut venue-nya sudah disiapkan dengan baik. Ya, tadi saya katakan tinggal hanya 6% lagi. 6% kita selesaikan pada kuartal 1 2016. Sehingga insya Allah persiapan setelah selesai fisik venue kan persiapan non fisik. Ya, persiapan pertandingan, persiapan akomodasi, persiapan administrasi, persiapan media, persiapan layanan publik yang memuaskan semua pihak, terutama para atlet yang datang dari 34 provinsi di Indonesia. Kita ingin PON ini berjalan dengan bagus, pelaksanaannya gebyar, terutama terlihat di opening ceremony nanti, yang memadukan gebyarnya budaya Jawa Barat dengan teknologi tinggi. Temanya apa sih Pak nanti yang akan diangkat? Temanya berjaya di tanah legenda. Berjaya di tanah legenda. Betul. Kenapa diambil tema itu Pak? Ya pertama kita ingin membangun kejayaan Jawa Barat. Betul. Kita juga ingin membangun kejayaan olahraga Jawa Barat, olahraga nasional. Baik. Dan Jawa Barat itu kan tanah legenda. Legenda nenek moyang kita, legenda keharmonisan, legenda prestasi, legenda harga diri, ya, legenda kebebasan, ya, legenda perjuangan, semua legenda ada di Jawa Barat. Nah, karena itu kita ambil tagline berjaya di tanah legenda. Untuk supaya berjaya lagi Pak, kasih support untuk para atlet yang akan bertarung nanti di PON Pak. Ada yang disampaikan? Ya pasti kepada para atlet yang akan bertanding pada PON yang akan datang, berjuang sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Jawa Barat. Kita bersatu, Jabar Ngahiji untuk Jabar Kahiji. Jabar Kahiji. Ya, kemudian anggaran yang kita kucurkan untuk KONI juga sangat besar. Baik. Ya, kalau tahun 2015 hanya 120 miliar. Pada tahun 2016 ini untuk membangun kemenangan bagi kontingen Jawa Barat
kita beri anggaran 341 miliar. Oke. Kalau Jabar bener Jabar Kahiji apa sih Pak yang akan diberikan sebuah achievement bagi mereka? Bagi mereka, bonus. Bonusnya apa nih Pak? Dibocorin? Bonusnya tentu yang biasa sudah kita lakukan pada forma sebelumnya uang. Baik. Tentunya Uangnya kesejahteraan berapa? ini ya. Uangnya berapa rahasia. Oke, rahasia Nanti yang pada pasti saatnya lebih akan besar kita- dari sebelum-sebelumnya Iya Pak ya? pasti akan lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Yang penting Baik. mereka harus berjuang sekuat tenaga untuk Jabar Kahiji. Oke, kita harapkan Jabar Kahiji tidak hanya dalam sektor olahraga saja nih Betul, Pak. Oke, betul. dalam semua kehidupan masyarakat juga Jabar bisa mampu menjadi Jabar Kahiji nih Pak. Betul. Oke, dari Alhamdulillah. segi pertumbuhan ekonomi juga mampu menjadi Jabar Kahiji nih Ya. Pak. Oke, terus juga kami berkaitan dengan hal yang akan diinformasikan oleh Bapak juga, hal apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa berkaitan bahwa perlunya sebuah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan menuju Jabar Kahiji ini Pak. Silahkan. Ya tentu kita harus bersatu padu. Tidak pernah ada sebuah prestasi akibat satu variabel. Tidak mungkin ketika pemerintah mengomandani kita ingin jadi Jabar Kahiji hanya pemerintah yang bergerak, tapi pemerintah bergerak, kemudian LSM bergerak, swasta bergerak, kemudian di dunia pendidikan bergerak, semua masyarakat Jawa Barat bergerak bersatu padu ngahiji ya dalam segala bidang, di pendidikan, di kesehatan, di olahraga, di infrastruktur, di ekonomi, di keseluruhan kehidupan. Yang sering disebut pada zaman dulu kan Polexospur, Hankamnas. Di semua kehidupan kita berusaha untuk yang terbaik dan bersatu untuk mencapai yang terbaik tersebut secara harmonis, sinergi. Insya Allah dengan cara seperti itu akan sampai kepada Jabar Ngahiji untuk Jabar Kahiji. Oke, mari kita wujudkan Jabar Kahiji. Tentunya juga selain Jabar Kahiji kita wujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang maju dan sejahtera untuk semua nih Pak. Oke, Boleh. terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami sudah berdiskusi bersama kami dan mudah-mudahan informasi yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih Bapak Ahmad Heriawan atas waktunya dan tentu juga terima kasih untuk Anda pemirsa atas atensinya. Saya Dina Kristina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi selamat sore. wabarakatuh.